Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak bisa menyampaikan materi mengenai ragam gejala sosial dalam masyarakat. Nah, langsung saja kita ke pembelajarannya. Nah, tapi sebelum itu Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, anak-anak harus bisa menjelaskan pengertian mengenai gejala sosial. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis-jenis gejala sosial di dalam masyarakat. Tujuan yang ketiga menganalisis faktor penyebab gejala sosial. Kemudian tujuan yang keempat yaitu memberikan solusi terhadap masalah sosial di lingkungan sekitar anak-anak. Nah, langsung saja kita ke materinya. Nah, apa itu gejala sosial? Nah, gejala sosial adalah fenomena yang muncul sebagai hasil dari interaksi antara individu dengan kelompok atau antar kelompok dalam masyarakat. Nah, gejala sosial ini dapat bersifat positif dan negatif. Nah, beberapa contoh gejala sosial yang terdapat dalam masyarakat Indonesia antara lain yaitu kemiskinan, kejahatan, masalah dalam keluarga, dan isu-isu kependudukan. Nah, pada materi kali ini, Bapak akan menyampaikan gejala sosial mengenai kemiskinan, kejahatan, masalah dalam keluarga, dan isu kependudukan. Kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, yaitu kemiskinan, gejala sosial dan kemiskinan. Nah, apa sih kemiskinan? Kemiskinan merupakan kondisi di mana individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Nah, terdapat 3 kategori kemiskinan yang perlu anak-anak pahami. Yang pertama, kemiskinan absolut. Nah, kemiskinan absolut ini di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti membeli makanan, kemudian membeli pakaian, kemudian membeli rumah, tidak mempunyai rumah maksudnya. Nah, anak-anak perlu tahu gitu kemiskinan absolut ini contohnya itu seperti yang ada di kota gitu teman-teman, ketika anak-anak melihat gitu ya sekelompok orang yang tidur di teras toko seperti itu. Kemudian kemiskinan yang kedua yaitu kemiskinan relatif. Nah, kemiskinan relatif ini yaitu seorang atau sekelompok orang yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan sekundernya. Ini satu tingkat dari kemiskinan absolut. Nah, kemiskinan relatif ini di mana seseorang, sekelompok orang mampu memenuhi kebutuhan primernya tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan sekundernya seperti membeli handphone ataupun motor atau kendaraan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kemiskinan kultural. Nah, kemiskinan ini karena kebiasaan dan pola pikir. Kemiskinan ini biasanya dari lingkungan gitu kan, anak-anak. Dimana suatu lingkungan ini cenderung memiliki etos kerja yang kurang gitu, sehingga memiliki pola pikir dan kebiasaan yang kurang juga, sehingga tidak mampu bersaing dengan sumber daya manusia yang lain. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oh, teman-teman, anak-anak. Nah, di sini Bapak menampilkan tabel gitu ya. Profil kemiskinan di Indonesia per Maret 2025. Nah, bisa dilihat ya anak-anak pada tabel yang pertama yaitu profil kemiskinan di Indonesia. Tingkat kemiskinan terbanyak itu ada di Pulau Jawa, dan seperti yang anak-anak ketahui bahwasanya Pulau Jawa ini memiliki jumlah penduduk yang banyak gitu, sehingga angka kemiskinan itu banyak dengan peluang kerjanya itu sedikit gitu. Sehingga Pulau Jawa ini memiliki tingkat kemiskinan yang banyak.
Nah, kemudian tabel yang kedua yaitu profil kemiskinan Kota Tasikmalaya. Nah, jumlah penduduk miskin di Kota Tasikmalaya itu sekitar 76,71 ribu jiwa. Kemudian garis kemiskinannya itu 565.377 per kapita atau per bulan. Kemudian persentase penduduknya itu 11,10%, indeks kedalam kemiskinannya itu 1,35, kemudian indeks keparahan kemiskinannya itu 0,26. Kemudian ada persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat 2024. Kemudian persentase penduduk miskin nasional 2024 pada tahun 2024 itu 9,03. Nah, pada kedua tabel tersebut ini menggambarkan bahwasanya kondisi di Indonesia umumnya dan khususnya di Kota Tasikmalaya ini masih gitu ya adanya wilayah, bukan wilayah tapi seorang atau sekelompok orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian kita lanjut ke gejala sosial yang kedua yaitu kejahatan. Nah, apa sih kejahatan? Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial yang seringkali berdampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, antara lain kemiskinan, seperti yang tadi dijelaskan, kemudian pengangguran, serta kurangnya pendidikan dan pengawasan sosial. Nah, di sini ada dua jenis kejahatan gitu ya, yaitu kejahatan kerah biru dan kejahatan kerah putih. Nah, apa sih kejahatan kerah biru? Kejahatan kerah biru adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tingkat pendidikannya itu rendah, seperti yang tadi dijelaskan, yaitu antara kemiskinan dan pengangguran, sehingga seorang itu atau sekelompok orang itu melakukan penyimpangan sosial itu seperti maling dan copet. Kemudian kejahatan kerah putih. Nah, kejahatan kerah putih ini biasanya itu dilakukan oleh orang-orang yang berdasi, yang mempunyai nilai pendidikan yang tinggi gitu. Ya, contohnya itu seperti korupsi. Nah, kalau kita lihat gitu ya, negara Indonesia masih banyak gitu para pejabat yang memakai dasi, tapi dia itu korupsi. Nah, maksudnya. Kemudian kita lanjut ke materi yang ketiga, gejala sosial yaitu masalah keluarga. Gejala sosial yang ketiga, masalah keluarga. Masalah keluarga ini terjadi ketika fungsi utama keluarga terganggu, yang berujung pada kesejahteraan anggota keluarga, terutama anak-anak, dan berdampak negatif yang dapat dialami anak, antara lain yaitu gangguan psikologis pada anak remaja. Nah, ketika fungsi keluarga tidak mampu menyumbang gitu kepada anaknya, sehingga anak-anak tuh terganggu terhadap psikologisnya, seperti anak-anak tuh gampang marah, kemudian gampang sedih, seperti itu. Kemudian pencarian pelampiasan negatif. Nah, ketika fungsi keluarga tidak berfungsi dengan baik, nah anak-anak itu cenderung melampiaskan ke hal-hal yang negatif seperti minum alkohol, kemudian berantem, dan lain-lain. Kemudian penurunan nilai moral dan karakter. Nah, ketika fungsi keluarga tidak jalan dengan baik, nah penurunan nilai moral dan karakter ini terjadi gitu kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu gampang temperamental dan karakternya itu cenderung agresif gitu. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke materi yang selanjutnya mengenai gejala sosial masalah kependudukan. Nah, masalah kependudukan ini meliputi jumlah, persebaran, kualitas, dan dinamika penduduk yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, contoh masalah kependudukan adalah yang pertama itu pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah, masalah pertumbuhan penduduk yang tinggi ini bisa mengakibatkan masalah-masalah yang sebelumnya, seperti kemiskinan, kemudian kejahatan. Kemudian kita merujuk lagi ke masalah keluarga.
Nah, kemudian masalah pendudukan yang kedua yaitu persebaran penduduk yang tidak merata. Nah, kita seperti saya sebelumnya gitu ya, saya contohkan negara Indonesia. Nah, persebaran penduduk yang tidak merata. Indonesia, persebaran penduduknya itu tidak merata. Kebanyakan penduduk yang tinggal itu di Pulau Jawa. Dan banyaknya penduduk di Pulau Jawa ini tidak seimbang dengan wilayah dan lapangan pekerjaan yang tidak memadai gitu dengan jumlah penduduk yang banyak, sehingga berdampak kepada kemiskinan, kemudian adanya kejahatan seperti curanmor, maling, dan lain sebagainya. Kemudian angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Nah, ini tuh sangkut pautnya tuh dengan masalah-masalah yang sebelumnya gitu, yang tadi Bapak sampaikan, itu angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Nah, di mana angka pengangguran dan kemiskinan meningkat karena pertumbuhan penduduk tinggi serta sumber daya manusia yang memang kurang dan lapangan pekerjaan yang memang kurang juga, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan ini meningkat. Kemudian masalah pendidikan yang keempat yaitu putus sekolah, kemiskinan struktural. Nah, suatu keluarga ataupun seseorang gitu yang kurang dalam penghasilan ataupun dalam ekonomi tidak mampu membiayai sekolah, nah sehingga seorang keluarga ataupun anak putus sekolah gitu karena ya kurang biaya, sehingga kemiskinan itu menjadi struktural gitu, turun temurun. Nah, sehingga mengakibatkan sumber daya manusia itu kurang. Kemudian kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, setelah Bapak menyampaikan gitu ya terkait gejala-gejala sosial dalam masyarakat, yaitu kemiskinan, kejahatan, kemudian masalah keluarga, kemudian masalah penduduk. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan gitu upaya mengatasi gejala sosial yang tadi sudah anak-anak simak gitu. Upaya yang pertama yaitu meningkatkan pendidikan dan keterampilan masyarakat agar siap menghadapi tantangan sosial. Nah, teman-teman, anak-anak maksudnya, untuk sumber daya manusia itu agar terampil dan siap untuk menghadapi tantangan sosial, perlu adanya pendidikan yang baik gitu. Nah, contohnya kan dari pemerintah sudah membuat sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini juga mewadahi gitu ya kepada anak-anak yang memang sebelumnya putus sekolah atau ada keluarga yang memang kurang mampu, sehingga anak-anak tersebut tuh bisa bersekolah tanpa adanya biaya dan ditanggung oleh pemerintah gitu. Nah, sekolah rakyat ini bisa jadi wadah supaya generasi-generasi selanjutnya itu bisa terampil gitu dan siap menghadapi tantangan sosial dan era globalisasi. Kemudian upaya yang kedua yaitu memperbaiki kesejahteraan sosial agar semua lapisan masyarakat menikmati kehidupan yang layak. Kemudian upaya yang ketiga yaitu melaksanakan penegakan hukum yang adil dan menjaga ketertiban dan keadilan. Kemudian upaya yang keempat yaitu mendorong kesadaran serta empati sosial di kalangan masyarakat agar hubungan sosial dapat terjalin dengan lebih baik. Kemudian upaya yang kelima yaitu memperkuat peran keluarga, sekolah, dan lembaga sosial dalam menciptakan masyarakat harmonis dan berdaya. Nah, setelah anak-anak menyimak gitu ya materi mengenai ragam gejala sosial dalam masyarakat, nah Bapak ada sedikit diskusi untuk anak-anak dikerjakan di rumah, yaitu apakah anak-anak pernah menyaksikan kondisi seperti kemiskinan, anak-anak terlantar, pencurian. Nah, bagaimana menurut pendapat anak-anak, apakah semua hal tersebut bisa dianggap sebagai gejala sosial atau tidak? Silakan anak-anak tulis pertanyaan diskusi ini dan besok kumpulkan itu kepada Bapak.
Nah, alhamdulillah materi mengenai gejala sosial dalam masyarakat sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat diterapkan gitu ya, dan dipahami oleh anak-anak semuanya dan diimplementasikan gitu untuk anak-anak sadar gitu ya akan gejala sosial dalam masyarakat. Nah, kesimpulan pada materi hari ini, gejala sosial muncul dari interaksi sosial yang rumit dan bisa menimbulkan dampak negatif jika tidak ditangani dengan baik. Keterlibatan masyarakat dan dukungan pemerintah sangat krusial dalam menangani masalah sosial. Dengan meningkatkan kesadaran sosial, kita dapat membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera. Nah, alhamdulillah materi hari ini selesai. Mohon maaf bila Bapak kurang baik dalam menyampaikannya, dan mohon maaf juga bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.